Welcome home family, again welcome home. Selamat datang di bulan yang baru, bulan Mei. Saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan sungguh besar untuk saya, bahkan saudara, sampai dengan hari ini. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan untuk setiap parents yang memiliki putra dan putri, saat ini FLC Online Kids sudah tayang. Anda dapat mendampingi setiap anak-anak Anda untuk beribadah bersama. Bulan ini FLC berbicara dengan tema awareness atau kesadaran diri. Saya coba melihat dalam KBBI, artinya ada dua yang saya ambil. Yang pertama mengerti dan yang kedua mengingat kembali. Saat ini izinkan saya memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi saya atau Anda sekarang ini? Yang kedua, apakah saya atau Anda sudah mengerti apa panggilan kita? Jika dua pertanyaan ini dapat saudara jawab secara pribadi, saya percaya ini akan membantu Anda dalam hal bersikap, mengambil keputusan dan mentalitasnya kita. Tentunya hanya firman Tuhan yang hidup, yang mampu menolong setiap kita setiap harinya. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya percaya dapat kita renungkan di sepanjang minggu ini, terambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Saya ingin mengajak setiap saudara untuk membacakannya bersama-sama. 1-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Boleh sekali lagi saya ajak kita bacakan bersama-sama. 1-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ingin mengajak setiap Anda mendeklarkan satu kalimat berikut ini yang saya percaya sangat memberkati saya juga secara pribadi. Yang berkata, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. 1-3. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Boleh sekali lagi dengan keras katakan, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Amin. Jika saudara mengaminkannya dan saya percaya iman saudara dibangkitkan dan saudara diingatkan kembali akan panggilan saudara di dalam Dia. Saat ini, seberapa dari saudara yang sudah tidak sabar lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan? Dengan penuh antusias, let's praise God.
Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami, membawa sembah kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan hidup kami mau percaya padamu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Kau hadir di tempat ini. Maha Kudus hadir di sini.
Sebab saya percaya di dalam hadirat-Nya penuh kuasa. Oleh sebab itu saya mengajak setiap saudara bersama-sama boleh mengangkat tangannya, kita berdoa untuk setiap pokok doa yang boleh masuk minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami bawa setiap pokok doa pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap mereka yang rindu untuk kesembuhan dari sakit demam, batuk, kesulitan bernafas, pengobatan fisioterapi untuk tangan kanan agar dapat pulih seperti sedia kala. Ada juga yang berdoa untuk proses pemulihan setiap operasi kanker usus dan proses kemoterapi juga berjalan dengan baik. Ada juga yang berdoa untuk pemulihan dari sakit pendarahan di otak seorang papa mertua agar dapat beraktivitas kembali. Ada juga yang berdoa untuk pemulihan pasca operasi pengangkatan tumor di usus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tabib di atas segala tabib. Setiap sakit penyakit tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu sanggup dan nyata untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesakitan pada saat ini Tuhan. Kami percaya saat ini mereka menerima kesembuhan daripada-Mu, sukacita, damai sejahtera, kebebasan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi saat ini Tuhan. Dan kami meyakini dengan iman kami bahwa mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan, minggu ini kami juga sangat bersyukur karena kami menerima beberapa praise report dari pokok doa yang sudah kami doakan di beberapa minggu lalu. Ada yang bersyukur untuk operasi pengangkatan tumor usus yang sudah berjalan dengan baik. Ada juga yang bersyukur untuk pekerjaan yang baru, puji Tuhan. Ada juga yang sudah menerima hasil medical check up yang berjalan dengan baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara juga dapat mengalami praise report dalam kehidupan saudara. Untuk itu kami mau mengajak setiap saudara buat Anda yang membutuhkan dukungan doa dalam pergumulan, bahkan juga Anda yang membutuhkan konseling secara khusus, tim kantor gereja, tim konseling gereja dapat melayani setiap Anda. Untuk itu jangan ragu, jangan malu untuk menghubungi nomor telepon gereja yang tertera di layar kaca saudara. Dan saat ini saya ingin menyampaikan untuk setiap saudara kabar baik untuk setiap kita. Ayo join Passion. Saya secara pribadi sangat diberkati oleh setiap sharing dari teman-teman di Passion. Bahkan juga saya bersyukur dengan adanya Passion, kehidupan saya, pergumulan saya dapat didoakan bersama-sama. Untuk itu, jika saya merasa diberkati, saya percaya setiap Anda juga rindu lebih diberkati lagi. Untuk itu, jangan ragu untuk klik link tree yang ada di bio Instagram Forward Living Church. Klik Join Passion, Anda akan terhubung dengan para leaders dan para leaders akan membantu Anda untuk join ke small group Anda nantinya. So, jangan lupa Join Passion. Saat ini saya ingin mengingatkan setiap saudara bahwa di setiap awal bulan kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara dapat menyediakan anggur atau teh, roti atau crackers di rumah Anda masing-masing. Sakramen perjamuan kudus ini akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Pastor Joshua Supit juga akan mendoakan setiap persembahan persepuluhan yang Anda bawa kepada Tuhan pada hari ini. So saat ini mari siapkan setiap hati kita, pikiran kita, catatan kita sekalipun untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di bulan yang baru ini, Mei 2021. Saya percaya kita menikmati dan diberkati dari tadi, di mana teman-teman FLC Worship melayani kita semua. Saya mengajak semua dimanapun Anda berada saat ini tetap fokus dan menerima momen terbaik. Salah satu momen terbaik di ibadah online Sunday Service hari ini yaitu menerima firman Tuhan. Dan sepanjang bulan Mei kita akan belajar tentang satu topik, satu judul yaitu awareness, kesadaran diri. Satu topik yang begitu penting dan ternyata Alkitab menyampaikan hal-hal yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti untuk bisa dimiliki di hidup kita tentang kesadaran diri atau awareness. Sebelum lebih lanjut, yuk
Sama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Kiranya Roh Kudus membantu menuntun kita sehingga kita menerima firman yang menjadi pelita dan terang untuk melanjutkan kehidupan terbaik di bulan kelima ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kedahsyatanmu, bahkan kesabaranmu di kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama di online Sunday Service ini. Kami bukan hanya beribadah, tetapi kami merayakan hormat syukur karena kuasa kasih-Mu membawa kami sejauh ini sampai kami boleh tiba di bulan yang baru, bulan Mei ini Bapa. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, semuanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami berdoa memohon sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus kiranya membantu kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Dan memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Kau berbicara kepada kami, apa aja yang Kau ingin sampaikan, kami siap untuk menerimanya di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama yuk kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, minggu ini Tuhan mau berbicara secara jelas. Tuhan titipkan di kehidupan saya dan saya mau berbagi sama-sama supaya kita bisa hidup bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus yang kuat. Dan kita tahu sepanjang 2021 FLC punya satu judul besar tahun ini yaitu build atau membangun. Saya mengajak FLC dimanapun Anda berada saat ini, apapun situasimu, jangan berhenti terus hidup membangun. Bangun dirimu di masa-masa sulit ini. Di tengah-tengah kondisi yang masih ada pandemik, kita masih berjuang, tapi kita tahu bahwa setiap menit, setiap jam hidup kita sangat berarti, punya tujuan ilahi. Saya berdoa, bahkan kami terus berdoa, supaya keluarga FLC jangan sampai ada yang menyerah di hidup ini. Jangan sampai ada yang putus asa. Kenapa? Karena rencana Tuhan pasti digenapi di kehidupan kita. Nah, di bulan Mei ini kita bicara tentang awareness, kesadaran diri. Dan Alkitab banyak bicara dari berbagai sudut pandang tentang kesadaran diri. Kenapa kesadaran diri begitu penting? Karena bicara awareness atau kesadaran diri merupakan bagian yang penting. Kenapa? Karena kesadaran diri menentukan hidup kita dalam bersikap dan bertindak di hidup ini. Bahkan kita selalu dalam hidup ini membuat keputusan. Dan keputusan-keputusan terbaik kita itu hanya bisa dicapai, diperoleh jika kita punya kesadaran diri yang benar. Kesadaran diri yang baik. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang dalam mengenali bagian internal dirinya atau inner world. Jadi kalau bicara kesadaran diri adalah kemampuan kita untuk mengenal, memahami apa yang ada di dalam diri kita. Dan kemampuan ini adalah salah satu bentuk dari kecerdasan. Makanya Alkitab katakan di Amsal 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Alkitab katakan sekali lagi. Mengerti, memahami jalannya sendiri. Artinya sadar, dapat melihat, dapat mengenali adalah hikmat orang cerdik. Itulah kenapa tadi katakan kesadaran diri adalah salah satu bagian dari kecerdasan. Tetapi orang bebal yang tidak mau mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memahami, keras kepala, ditipu oleh kebodohannya. Jadi kesadaran diri adalah keseluruhan bagian internal kita. Makanya topik kesadaran diri begitu penting banget. Saya yakin di bulan kelima Mei ini. Gak kebetulan Tuhan titipkan kita FLC belajar sama-sama tentang kesadaran diri. Tahu gak kenapa? Karena
Kesadaran diri itu menyangkut apa di internal hidup kita? Menyangkut pikiran kita. Kalau bicara pikiran, bicara apa? Nilai-nilai hidup kita. Ide yang ada di hidup pikiran kita. Bicara tentang apa? Paham atau pemahaman. Prinsip. Itu menyangkut apa? Kesadaran diri. Kesadaran diri juga begitu penting. Kenapa? Karena menyangkut emosi. Bicara emosi, bicara apa? Perasaan. Bicara keinginan. Bicara intuisi yang ada di dalam kita. Dan Alkitab berkata apa yang di dalam itu sangat penting karena punya pengaruh yang besar. Apa yang keluar berasal dari dalam. Jadi setiap gerakan kehidupan kita itu berasal dari kondisi keadaan apa yang ada di dalam. Di emosi kita. Kesadaran diri juga menyangkut apa? Perilaku. Kalau bicara perilaku, bicara apa? Kecenderungan. Bicara karakter. Bicara motif. Ini semua akan selalu ada di setiap hari hidup kita. Jadi selama kita bernafas, kita nggak mungkin hidup tanpa kesadaran diri. Kenapa? Karena kesadaran diri meliputi semua yang ada di dalam hidup kita. Dan ternyata apa yang ada di dalam hidup kita itu menentukan tentang dampak yang diberikan. Baik dampak hidup kita terhadap orang lain sesama, juga dampak hidup kita terhadap diri sendiri. Nah, di perjalanan hidup kita sejauh ini di 2021, kita tahu kita masih melanjutkan perjuangan memerangi pandemi COVID-19 dengan kondisi keadaan kehidupan dan tanggung jawab kita hari-hari ini masing-masing. Anda yang berkeluarga, Anda yang belum berkeluarga, Anda yang sedang bekerja, Anda yang masih berdoa untuk pekerjaan, Anda yang menjalani hubungan, Anda yang masih berdoa untuk hubungan, Anda yang merasakan fisik Anda sehat, Anda kuat dan dapat bantu orang lain, atau Anda hari ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah, sakit, dan terus berdoa menanti kesembuhan. Saya ingin katakan, dan saya berdoa, biarlah semua keluarga FLC punya kesadaran diri yang baik. Jika kita punya kesadaran diri yang baik, kita akan dapat melihat dan memahami segala sesuatu yang ada di dalam kita. Dan untuk kita mengerti apa yang ada di dalam kita, menyangkut semua yang tadi saya katakan. Kita tahu semuanya dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Maka ketakutan, kekhawatiran, depresi berat, stres yang tidak terkontrol, hal-hal yang negatif tidak akan tahan atau bisa menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa mengelola kehidupan kita dengan benar. Dan dimulai dari apa yang ada di dalam. Bicara kesadaran diri. Makanya Roma 12 ayat 3 bilang apa? Kita bilang begini, janganlah kamu, familiar ya ayat ini ya, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bicara apa nih? Ini jelas banget bicara tentang kesadaran diri. Makanya dihimbau, diperingatkan, dikatakan gini, janganlah, dimulai dari kata janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bicara apa? Awareness. Alkitab sampai mengingatkan, menghimbau supaya kita sadar. Peperangan kita tuh Alkitab katakan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Itulah kenapa penting banget selalu harus punya awareness, kesadaran diri terhadap diri sendiri, khususnya di area pikiran. Karena iblis selalu tidak pernah punya tujuan yang baik. Tujuan iblis selalu jahat dan ujungnya membinasakan. Salib, pengorbanan Yesus memberi kemenangan total buat kita. Tapi kita harus pahami arti dari kemenangan yang dia sudah berikan di kehidupan, diaplikasikan di kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita adalah peperangan. Kita harus terus berjuang. Bahkan berjuang bukan hanya untuk diri kita, tapi kita harus menjadi jembatan. Kita bangun hidup kita supaya bisa dipakai Tuhan menjadi jembatan, menjadi alat. Lewat hidup kita, kabar baik bisa dinyatakan. Lewat hidup kita,
pertobatan bisa terjadi. Lewat hidup kita, kasih, damai, sukacita, hal-hal yang baik daripada Tuhan tercurah bagi sesama kita. Penting banget bicara kesadaran diri. Makanya saya mau bagi juga penting untuk kita bisa catat nih. Kalau bicara kesadaran diri sebagai murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, keluarga FLC menyaksikan online Sunday Service. Ini pesan titipan saya, termasuk buat diri saya sendiri dan kita semua. Bicara kesadaran diri sebagai murid Yesus, itu punya peran yang sangat penting di kehidupan keseharian kita. Khususnya di area apa? Nih, dengerin nih. Di area menstimulus yang namanya pertobatan. Saya mengajak, membantu, mengingatkan sama-sama diri saya dan kita semua. Kita harus terus ada di dalam pertobatan. Kita harus terus ada di jalannya Tuhan. Entahkah kita tidak dilihat orang atau kita dilihat orang, dimanapun kita berada, jadilah murid Yesus di dalam pertobatan. Dan pertobatan yang baik, pertobatan yang terjaga, pertobatan yang terawat, tidak mungkin tanpa awareness, tidak mungkin tanpa kesadaran diri. Karena kesadaran dirilah yang membantu kita, diri sendiri, bisa menstimulus yang namanya pertobatan. Makanya kalau ingat kisah Yesus yang duduk di pinggir sumur dengan perempuan Samaria, ingat nggak? Dan ternyata perempuan Samaria itu bisa menceritakan apa yang dia alami setelah berbicara-bicara dengan Yesus dan pertobatan terjadi. Ingat nggak kisah itu? Benar ya, ingat ya. Dan di kisah itu sadar nggak kita waktu kita ikuti konteks cerita itu, Yesus dalam komunikasinya, dalam obrolannya itu nggak menghakimi. Betul ya? Nggak menuduh, nggak menyudutkan, apalagi merendahkan. Karena kita tahu di conversation waktu Yesus bersama dengan perempuan Samaria duduk di pinggir sumur itu, akhirnya kan perempuan itu sendiri yang mengungkapkan kondisi keadaan hidupnya dan keluarganya dan hubungan yang sebenarnya dia jalani hidup yang tidak benar. Tapi obrolan Yesus, kata demi kata, kalimat demi kalimat, coba perhatikan. Yang Yesus lakukan adalah Yesus membantu wanita ini menyadarkan dirinya sendiri supaya dia bisa melihat apa yang dia jalani, bentuk kehidupan di hidupnya. Sampai akhirnya dia jujur, dia terbuka, dia mengakuinya sendiri. Yesus seorang pribadi yang sangat baik. Yesus seorang konselor yang luar biasa. Kita sebagai murid Yesus harus bisa belajar sama-sama. Menempatkan diri kita secara sadar. Bahwa salah satu tugas mulia kita untuk bisa membangun jembatan. Membangun kehidupan kekal. Yang kita telah percaya kita miliki. Karena Yesus sendiri telah mati bagi kita. Tapi biar kabar baik ini bukan hanya untuk diri kita. Kekuatan ilahi yang kita bisa rasakan, kita alami di hari-hari yang tidak mudah. Rasa syukur kita, bagaimana hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa sehat. Kita terhindar dari malapetaka, dari sakit penyakit, dari maut. Kita masih bisa berdoa bagi sesama, kita masih bisa mengasihi. Kita masih bisa melakukan pengorbanan, kita masih bisa memberi. Kalau semuanya itu masih bisa kita lakukan, jangan lupa. Yang terbesar dan yang terutama adalah bagaimana kita bisa menjadi jembatan kehidupan kekal bagi sesama kita. Dan kita bisa belajar dari Yesus bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bersikap dan membuat keputusan untuk bisa punya waktu duduk ngobrol dan menempatkan diri menjadi seorang konselor yang maha baik, maha mulia bagi wanita Samaria ini. Kemenangan di surga terjadi. Pertobatan terjadi. Bahkan kabar baik bisa didengar lebih banyak lagi orang. Luar biasa. Itulah yang kita bisa belajar tentang kesadaran diri. Kesadaran diri akan selalu memampukan kita untuk bisa menstimulus pertobatan. Makanya
Di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Biarlah di hari-hari ini hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk membangun jembatan, membangun harapan, membangun kasih, membangun compassion, belas kasih, membangun atmosfer damai, sukacita, syukur, kerendahan hati, membangun atmosfer disiplin, loyalitas, setia, tekun. Dan semuanya dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk sesadar-sadarnya memahami apa yang sedang terjadi di dalam kita. Makanya di Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 dikatakan begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Kita katakan sadarlah dan bertobatlah. Semakin kita bisa punya kemampuan menyadari dosa, menyadari kekurangan, menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu ditelaah, yang perlu dilihat di dalam kehidupan, terutama di dalam diri kita. Pertobatan, kasih Bapa akan selalu semakin dekat, lebih dekat, melekat di kehidupan kita. Itulah mengapa penting untuk bisa sadar bahwa semakin cepat kita menyadari akan dosa, akan kekurangan, hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu ditingkatkan di kehidupan kita, pertobatan semakin dekat, semakin melekat dan menyertai kehidupan kita. Dan tidak ada yang lebih indah untuk menjalani kehidupan kita sebagai murid Yesus, tapi juga sebagai pribadi-pribadi yang merdeka. Dan merdeka dari dosa, merdeka dari kegelapan. Sehingga firman tadi dikatakan dengan jelas, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Awareness, topik kesadaran diri. Ternyata topik yang begitu penting. Doa saya, doa kita semua. Biar kita bisa melanjutkan kehidupan kita di tengah tahun ini. Lebih sungguh, lebih giat, lebih tekun lagi. Dan tetap bisa punya prioritas. Kesadaran diri kita itu benar. Kesadaran diri kita itu dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang kuat. Sehingga kita jalanin hidup kita yang terbaik. Apapun musimnya, apapun kendalanya, apapun tantangannya, dan apapun yang kita hadapi. Itulah penting. Kita perlu tahu. Kalau kesadaran diri kita tidak baik, apa yang terjadi? Ini yang pertama. Jika kita punya awareness yang buruk. Kesadaran diri yang tidak baik. Yang pertama yang terjadi adalah rusaknya hubungan. Karena kesadaran diri menentukan kita dalam bersikap, bertindak, dan membuat keputusan. Dan jika kesadaran diri kita buruk, yang terjadi yang pertama adalah rusaknya hubungan. Matius pasal yang ke-7 ayat 3-5 katakan begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jika kita tidak punya kesadaran diri yang baik, dampaknya yang pertama adalah rusaknya hubungan. Yang kedua yang terjadi adalah rusaknya kehidupan. Amsal 16 ayat 25 bilang apa? Ada jalan yang disangka. Disangka, asumsi. Gak bisa melihat dengan jelas. Tidak sadar.
disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Lukas 15 ayat 17 katakan apa? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ingat kisah si bungsu yang minta harta dari bapaknya, diberikan dan dipakai foya-foya, sehingga akhirnya dia harus bekerja di kandang babi, bahkan sampai makan makanan ampas dari babi. Di tengah-tengah penderitaan dia baru sadar, dia baru kembali eli gitu. Teringat lagi. Alkitab bilang lalu ia menyadari keadaannya, dan waktu dia sadar, dia mengingat kembali ayahnya. Disitulah timbul niat untuk berubah, berbalik, dan bertobat. Dampak yang ketiga, jika kita punya kesadaran diri yang buruk, adalah degradasi kualitas hati kita. Kualitas kita, khususnya di area hati kita, mengalami penurunan. Amsal 21 ayat 2 dikatakan begini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ingat gak kisah Daud Batsheba? Daud mengalami kondisi di mana dia dibutakan pikirannya. Mata daging jasmaninya membutakan, mengecoh pikirannya. Dan akhirnya apa? Dia mulai memikirkan. Dari apa yang dia lihat timbul ke hati, punya rasa mau, rasa ingin. Dan akhirnya apa? Membuahkan kejahatan. Menggelapkan kehidupan jiwanya. Dan menyebabkan seseorang jiwanya mengalami kebinasaan. Suaminya Batsheba. Dengan tipu daya dari Daud. Yang kehilangan kesadaran diri. Dia tidak bisa melihat lagi apa yang benar di dalam dirinya untuk bisa membuat apa? Keputusan, bersikap dan bertindak. Mengerikan emang kalau kita dalam kondisi bahkan seperti ini gak punya kesadaran diri yang baik. Karena dampaknya jika kesadaran diri kita buruk adalah kualitas hati kita mengalami degradasi. Itulah kenapa yang saya mau sampaikan sebelum saya tutup. 3 sikap untuk kita mampu meningkatkan kesadaran diri kita. Yang pertama adalah being open. Selalu terbuka. Artinya jangan kaku sama kehidupan. Atau hanya terlalu fokus di hidup ini kita jalani hanya untuk diri kita mulu, diri kita sendiri. Yang pertama untuk meningkatkan kesadaran diri kita adalah belajar jadi pribadi yang selalu bisa being open, terbuka. Kemampuan untuk bisa secara sadar melihat apa yang sedang terjadi dan coba memahami apa yang sedang terjadi di sekitar dan mungkin yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita sadar bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan karena janji Tuhan adalah merancangkan dan memberikan masa depan yang penuh harapan. So, belajar bisa melihat dengan jujur. Terbuka, jangan kaku. Itulah kenapa visi FLC menjadi manusia yang dinamis dalam Kristus, memaksimalkan kehidupan terus bergerak, forward living, dan memberi pengaruh bagi sesama. Yang kedua, sikap kedua untuk bisa meningkatkan kesadaran diri kita adalah trust atau percaya. Artinya begini, gunakan setiap momen waktu yang ada untuk kita berlatih. Berlatih dalam setiap bentuk kehidupan yang kita jalani. Berlatih untuk belajar tekun di dalam apa? Di dalam iman dan pengharapan. Jangan biarkan apapun yang ada di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu, mengeluarkan keputusan-keputusan yang akhirnya membuat kita tidak lagi berjalan dalam proses keinginan kehendak Tuhan. Karena kita hanya berjalan berpikir lewat logika, lewat apa yang kita bisa lihat sebatas jasmani kita. Jangan. Rencana Tuhan itu yang terbaik, tetapi untuk rencana Tuhan bisa terjadi, tujuan Tuhan bisa digenapi, ada jalannya Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Bisa berbeda-beda, tapi kalau kita tekun, kalau kita setia, kalau kita taat untuk berharap dan terus ada di dalam iman bersama dengan Kristus sesuai dengan firman-Nya, kita bukan hanya sampai kepada tujuan, tapi kita sudah keluar, sudah menjadi
pemenang, bahkan menjadi pemenang dalam berjalan menuju ke tujuan. Yang ketiga, terakhir, sikap untuk meningkatkan kesadaran diri adalah credibility. Kredibilitas itu bicara apa? Jalani hidup ini, teman-teman, keluargaku, FLC, dengan jujur. Jalani hidup ini dengan semangat, disiplin, integritas, punya komitmen, setia, kuat. Jalani hidup ini dengan gairah, dengan antusias. Dengan kesadaran diri bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu banyak keunikan. Yes, berbeda-beda. Tapi setiap kita ada dalam rencana terbaiknya Tuhan. Dan tidak pernah salah. Itulah kenapa saya mengajak di akhir minggu pertama, apa yang Tuhan titipkan lewat firman hari ini. Keluarga FLC, ayo sama-sama pastikan kita tetap terhubung, kita tetap kompak dalam unity sebagai keluarga, sebagai saudara dan satu tubuh Kristus. Dan FLC punya wadah terbaik untuk kita bisa bersama-sama ada di dalamnya. Yaitu apa? Komunitas passion. Kenapa? Karena waktu kita hidup mengizinkan secara sadar, kita bisa berhubungan, berdekatan, dalam satu kondisi keadaan berkomunitas, berkeluarga, sebagai sesama tubuh Kristus. Semua itu akan membantu untuk membangun kesadaran diri kita. Karena kita tidak sendirian. Kita punya teman-teman yang menjadi keluarga kita. Karena di passion lah, Anda akan punya teman-teman yang memiliki spiritual wisdom, hikmat rohani, yang dapat memberi masukan konstruktif di kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan keseharian kita. Di passion lah, kita akan punya teman-teman yang menjadi saudara, yang punya apa? Compassion, belas kasih, bisa menerima, bisa punya waktu mendengar, mendoakan, dan saling menolong. Di passion lah, kita akan punya teman-teman yang menjadi saudara dalam berjalannya waktu. Kita kasih mereka kesempatan untuk mengenal kita, dan mereka juga kasih kesempatan ke kita untuk mengenal mereka lebih baik. Dan akhirnya kita sadar, you're not alone, we're not alone. Ya, ada Tuhan, tapi selain ada Tuhan, kita punya keluarga untuk saling membangun, melengkapi, mengingatkan, mendoakan, dan melayani. Nah, saya percaya waktu kita terus belajar minggu-minggu ke depan tentang kesadaran diri, kita akan semakin memahami betapa luar biasanya karya Tuhan di kehidupan kita, termasuk di tahun 2021 ini. Sekalipun banyak kesusahan, banyak hal-hal yang masih kita doakan, perjuangkan lebih-lebih di masa pandemik ini. Kita tidak berhenti berdoa, kita tidak berhenti percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik atas setiap hidup kita pasti digenapi. Dan saya yakin bulan Mei ini akan lebih dahsyat daripada bulan April kemarin. Dan saya antusias, saya mengajak semua keluarga FLC bersemangat dan tetap melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita sama-sama di minggu pertama ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur, kita bisa mengingat lagi secara sadar pengorbanan yang Yesus telah berikan di atas kayu salib, kemenangan total yang sempurna. Dan hari ini kita terus akan lanjutkan hidup kita di dalam spirit kebangkitan, semangat kebangkitan. Dan saya yakin dari tadi mujizat sudah terjadi. Tiba saatnya saya mengajak dimanapun Anda berada mengikuti online Sunday Service ini, persiapkan setiap roti dan anggur, di mana kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kita bersiap-siap. Puji Tuhan, saya percaya di setiap tangan kita sudah ada roti, di mana menjadi lambang pengorbanan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, terpecah-pecah. Lewat penderitaannya, kita semua memperoleh kemenangan yang sempurna. Mari sama-sama kita arahkan, kita angkat setiap roti di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala.
Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu. Apa yang telah Engkau berikan, Engkau tukarkan. Kemenangan total telah kami terima. Sehingga kami percaya Bapa, lewat apa yang di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu sendiri yang sudah terpecah-pecah. Setiap kami hari ini, 2 Mei 2021, kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan ucapan syukur, terima dengan penuh hormat, terjadi mujizat di hari ini, di kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, terima dan makanlah sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Bapak, kami bersyukur untuk apa yang ada di tangan kanan kami adalah bilur-bilur-Mu sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Dan kami percaya oleh pengorbanan-Mu, oleh darah-Mu yang tercurah, setiap kami yang merenungi secara sadar memperingati kembali apa yang telah Engkau lakukan. Hidup kami hari ini disucikan, dikuduskan, diberi pendamaian. Dan kami katakan dengan iman kami terima pengampunan dosa di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih untuk lembaran baru. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang baru di bulan ini. Dan kami mau Tuhan, please, Engkau di dalam kami. Dan kami selalu di dalam Engkau. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan minumlah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya hari ini kami semua, keluarga kami, selalu dalam pertobatan, selalu dalam perlindungan, selalu dalam kasih setia-Mu. Dan biarlah kehidupan kami tidak berhenti memberikan hormat pengagungan hanya kepadamu, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus, kita yang telah menerima yang terbaik lewat sakramen perjamuan kudus dan mujizat, kita percaya sudah kita terima hari ini. Dengan penuh semangat sama-sama dimanapun Anda berada, katakan amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur, kita berterima kasih tentunya juga oleh karena penyertaan Tuhan. Kita bisa beribadah kembali sama-sama di online Sunday Service ini. Saya mengajak, mengingatkan, jangan lupa sampaikan, bagikan, ceritakan jika ada teman atau saudara yang belum beribadah. Sampaikan, berikan link di YouTube channel kita supaya mereka bisa join sama-sama di online Sunday Service ini. Dan saya mengajak kita semua keluarga FLC tetap kompak dalam unity, berdoa dan tolong bawa dalam doa dalam persiapan ibadah onsite kita, persiapan ibadah secara langsung yang akan mulai dilakukan di minggu pertama bulan Juni. Kita berdoa bagi sesama kita, khususnya di bulan ini di mana sesama kita akan ada hari raya besar, yaitu hari raya Lebaran, Idul Fitri, bahkan proses mudik yang mungkin sudah dan akan terjadi. Kita doakan supaya kota dan bangsa kita tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, dijauhkan dari keburukan, kemalapetakan oleh karena COVID-19, sehingga hal-hal yang baik tetap bisa dilakukan, dikembangkan, sehingga kita tidak perlu ada hal-hal yang dilakukan dan bisa merugikan. Kita berdoa sama-sama dijauhkan itu semua. Dan akhirnya kita bisa punya semangat menyiapkan yang terbaik dalam unity kita untuk berjumpa secara langsung di ibadah setiap hari minggunya yang akan dimulai pada minggu pertama bulan Juni, yaitu bulan depan.
Terima kasih untuk semua yang telah melayani hari ini, yang terlihat dan tidak terlihat. Thank you banget teman-teman. Doa saya menyertai dimanapun teman-teman berada. Saya selalu mengingatkan tetap antusias, tetap gairah. Lakukan saja yang terbaik buat Tuhan. Kembangkan diri karena hal-hal yang baik. Dan jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Buat teman-teman di FLC Kids, thank you. Buat pelayanan yang luar biasa. Kita berdoa next gen-nya FLC itu kuat, diberikan hikmat, bertumbuh sehat, diberikan pengertian sehingga next gen FLC bisa melakukan hal-hal yang kreatif, berdampak, dan punya karya-karya di mana nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Saya berdoa buat setiap orang tua, terima kasih untuk anak-anak Anda dibantu bertumbuh di dalam Tuhan lewat pelayanan FLC Kids Ministry. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih di mana kita boleh bisa masuk di minggu pertama. Di setiap awal bulan kita punya kesempatan untuk menabur, memberi thank you untuk apa yang Anda telah berikan jauh mungkin sebelum hari ini telah tiba. Anda lakukan bank transfer lewat e-banking. Thank you. Beri saja dengan setia. Pakai kesempatan untuk memberi, untuk melatih diri supaya hidup kita nggak terikat dengan apa yang ada dalam dunia. Karena apapun yang kita punya, apapun yang kita kelola adalah milik Tuhan, dititipkan buat kita. So thank you buat setiap persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan sulung, doa saya kita semua, biarlah kiranya roh kehati-hatian melimpah atas kita. Kesadaran diri yang benar dalam mengelola tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan setia dan dalam integritas yang terbaik. Dan saya yakin jika setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sudah siapkan, Tuhan proyeksikan di kehidupanmu, di kehidupanku, hal-hal yang besar akan digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati, sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Stay healthy, stay safe. Tuhan memberkati. Terima kasih dan senang sekali Anda dapat beribadah secara online pada hari ini bersama-sama. Namun rasanya kita sudah lama sekali beribadah secara online. Saya secara pribadi sudah sangat rindu dan juga berdoa agar kita dapat kembali beribadah secara tatap muka sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Amin. Untuk itu saya mengajak setiap saudara boleh catat di notes-nya atau tandain kalendersnya. Pada tanggal 6 Juni 2021, FLC akan kembali mengadakan on-site service di Soho Capital dan Karawaci Office Park. Hanya satu kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi. Sekali lagi, jangan lupa 6 Juni 2021, FLC akan kembali mengadakan on-site service di Soho Capital dan Karawaci Office Park. Hanya satu kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi. So, see you, God bless you, and happy Sunday. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita nyanyikan lagu bersama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.